Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Selamat datang di Suara Hamka, obrolan ringan di podcast Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Di sini kita akan membahas isu-isu hukum dan hak asasi manusia dari sudut pandang nilai keadilan, kemanusiaan, dan keislaman. Saya Ihsanul Baihaqi akan menemani kalian dalam episode kali ini. Teman-teman, bayangkan seorang ahli yang seharusnya itu melindungi kebenaran, mengungkap kebenaran justru digugat miliaran rupiah karena keterangannya di pengadilan. Itulah yang dialami ada beberapa rekan kita menjadi ahli di bulan sebelumnya. Karena keterangannya di pengadilan tersebutlah, maka muncul adanya gugatan yang disebut sebagai SLAP, strategi hukum untuk membungkam partisipasi publik. Padahal undang-undang ini jelas tentunya melindungi mereka. Nah, sebagaimana pertanyaan mendasar, mengapa ahli yang membela lingkungan ini bisa dikriminalisasi? Dan apa dampaknya bagi demokrasi, kebebasan akademik, serta masa depan lingkungan kita? Di podcast Suara Hamka kali ini, kita akan membedah berita kasus ini yang tentunya terbuka. Telah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Beliau adalah Ketua Majelis Hukum dan HAM dan dosen hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Beliau Bapak Dr. Trisno Raharjo, SH MHum. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, jadi rekan-rekan, episode kali ini kita bersama dengan Pak Trisno sebagai panggilan akrabnya. Kita langsung saja teman-teman. Tentunya setelah kita mendengar tadi sedikit prolognya, dari berita yang sebelumnya kita baca atau kita dengar Bapak, tentunya ada dua ahli yang sepertinya kalau kita lihat itu ada terkena kriminalisasi atau gugatan. Nah, bagaimana Bapak ini melihat berita tersebut atau kasus tersebut, yang kemudian apakah kita ini sedang menyaksikan secara seksama, menyaksikan adanya kriminalisasi ilmu pengetahuan di Indonesia, yang sebenarnya apa yang sedang terjadi juga antara hukum dan pendidikan? Karena ini kita lihat ini agak rumit ini sepertinya Pak. Bagaimana nih Pak? Ya, menarik apa yang muncul di masyarakat dengan digugatnya, ya, digugatnya atau Iya. bahasanya yang juga sering muncul ini seperti dikriminalkan, tapi tidak dibawa ke ranah pidana saat ini. Iya. Jadi dia dilakukan gugatan secara perdata di pengadilan, kalau tidak salah pengadilan Cibinong. Tahapannya saat ini masih mediasi karena gugatan itu harus dimulai dengan mediasi terlebih dulu, apakah berhasil atau tidak. Nah, kalau kita melihat memang masih ada waktu yang harus dijalani untuk pelaksanaan mediasi ini. Lalu kalau mediasi gagal, maka hakim akan melanjutkan pemeriksaan. Iya. Nah, kalau melihat dari beberapa perkara yang ada, maka seharusnya hakim konsisten dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup yang menjadikan mereka yang memperhatikan lingkungan itu tidak boleh dilakukan suatu gugatan perdata atau suatu kriminalisasi kalau itu dianggap akan menjadikan mereka terganggu di dalam menyuarakan, menyampaikan pandangan. Tapi ini kan sebenarnya diminta oleh Kementerian Lingkungan, karena yang melakukan gugatan itu kan Kementerian Lingkungan. Ya, kedua pakar kita ini, kedua guru besar kita ini melakukan penghitungan. Lalu dari penghitungan yang mereka lakukan disetujui oleh pengadilan. Apa yang salah dari penghitungan yang kemudian disetujui oleh pengadilan? Artinya pandangan mereka ini adalah pandangan independen seorang akademisi. Tidak bisa itu kemudian dibawa ke ranah pengadilan.
apalagi ini atas permintaan resmi. Kemudian yang melakukan gugatan itu kan pemerintah. Betul. Pemerintah sudah melakukan deteksi tentunya, memperhatikan apa yang terjadi, kemudian menyimpulkan bahwa harus dilakukan gugatan. Bahkan pemerintah sendiri menghormati hukum dengan melakukan gugatan. Tidak semenang-menang. Pemerintah itu kemudian menyatakan kamu salah loh, menyebabkan kebakaran dan seterusnya. Lalu minta bayar. Tapi ini sudah dibawa ke pengadilan. Nah, menurut hemat saya, hal-hal seperti ini dan mengingat sudah ada beberapa putusan yang terkait dengan masalah gugatan terkait dengan keahlian yang ada, itu seharusnya pada tempatnya ditolak. Ya, tentu kita masih menghormati proses yang berjalan. Proses hukum yang berjalan ya, ya Pak. Artinya masih mediasi, tetapi kami sangat berharap hakim konsisten. Dengan konsistensi yang ada ini, maka dalam putusan sela langsung diputus oleh hakim bahwa sudah tidak tepat untuk gugatan ini kepada para ahli. Nah, menurut hemat saya ya memang perusahaan-perusahaan yang masih mencoba untuk mengganggu dengan melakukan upaya-upaya hukum kepada ahli yang ada itu sudah pada tempatnya. Kalau menurut hemat saya ya bisa dilakukan tindakan-tindakan administratif. Misalnya terkait perusahaan-perusahaan ini ya mereka dikenakan denda. Ya, nah itu yang harus difikirkan ke depannya. Nah, mungkin perlu dilakukan upaya-upaya yang lebih tegas di dalam pengaturannya sehingga tidak ada lagi upaya-upaya yang dilakukan oleh mereka yang menganggap apa yang dilakukan oleh ahli ini menjadikan sesuatu yang merugikan mereka. Karena kan hitungan yang diakui oleh pengadilan. Kalau pengadilan tidak mengakui hitungannya kan mereka nggak diakui hitungannya dan kemudian mungkin hakim menolak gugatan. Tapi kan hakim menerima. Nah, prinsip saya melihatnya seperti itu. Iya Pak. Jadi kita kan melihat terutama kalau pidana ini kan ultimum remedium. Jadi memang tahap akhir lah. Makanya kalau kita lihat di berita itu dicoba terlebih dahulu melakukan dengan gugatan perdata. Betul. Nah, melalui gugatan perdata itu kan ada istilah tadi Pak, SLAP. Nah, Strategy Lawsuit Against Public Participation. Nah, itu cukup menarik ya Pak kalau melihat di kasusnya ini. Terus dari versi populer ataupun versi akademik tadi, bagaimana kita bisa membedakan dengan gugatan bona fide? Karena kan terutama ini khususnya dalam perkara lingkungan seperti itu. Yang kalau misalkan kita melihat kemudian selanjutnya di pasal 66 nih Pak. Di pasal 66 Undang-Undang PPLH itu kan tentunya setiap orang itu tidak ketika dia memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara perdata maupun secara pidana maupun secara perdata. Nah, ini kan juga apakah ada memang kekurangan pemahaman di aparat atau adanya ketimpangan dalam implementasi atau ada taktik hukum korporasi di dalamnya, Pak? Jadi kan masih ada korelasi dengan gugatannya tadi. Ya. Jadi kalau kita melihat pengembangan atau upaya-upaya untuk melakukan gugatan dengan strategi nah, ini disebut juga strategi untuk melakukan gugatan perdata kepada mereka yang memperhatikan lingkungan. Nah, sebenarnya SLAP ini muncul di Amerika Serikat tahun 1980. Itu muncul memang untuk melakukan suatu gugatan terhadap mereka yang mengganggu ya perusahaan. Tapi di dalam perkembangannya ya sama seperti pengaturan yang sudah dilakukan di Indonesia, nggak boleh itu. Karena kita ini harus menjaga semua peran serta masyarakat,
apakah dia masyarakat biasa ataupun ahli, tetapi terkait dengan lingkungan. Bumi ini kan satu, kita Iya. masih mencari-cari apakah ada planet lain yang bisa ditinggali, tapi kita belum sampai ke sana. Artinya inilah satu-satunya tempat kita tinggal. Betul. Lalu satu-satunya tempat kita tinggal ini itu menjadi sebuah masalah kalau kemudian kerusakan itu luar biasa besarnya. Nah, Iya. kesadaran terhadap lingkungan ini kemudian muncul sebagai satu kesepakatan-kesepakatan yang secara periodik itu selalu menjadi kajian-kajian oleh negara-negara yang ada. Tapi memang kalau kita mau bicara ya, ini SLAP yang muncul di Amerika Serikat, kemudian upaya untuk menanggulangi yang namanya apa pengaruh dari rumah kaca Iya. yang mempengaruhi rusaknya lapisan-lapisan atmosfer Iya, di iya. bumi ini. Nah, itu yang banyak melanggar ya Amerika Serikat juga. Jadi Amerika Iya, Serikat itu betul-betul liberal dia ya, apa iya, iya, iya. mengatur segala hal yang kemudian itu menjadikan satu yang mengganggu bagaimana masyarakat itu untuk menjadi lebih tertib. Tapi ada kesadaran-kesadaran yang tidak bisa kita pungkiri juga muncul dari Iya. negara tersebut. Nah, secara prinsip kita mau tidak mau harus melihat bahwa SLAP itu sebenarnya strategi saja, bagian dari upaya-upaya yang muncul untuk mengganggu mereka-mereka yang eh, punya kepedulian terhadap lingkungan, Lingkungan. sehingga perusahaan-perusahaan itu yang menganggap ini terganggu itu melakukan gugatan-gugatan. Jadi dia melakukan itu secara resmi loh, Iya. dan itu diakui legal gitu. Nah, itu sebenarnya namanya saja dia strategi. Ya, itu Iya. strategi yang digunakan dengan menggunakan langkah-langkah hukum. Nah, langkah-langkah hukum ini tentu akan sangat membebani bagi siapa? Bagi yang digugat dan itu individu. Apalagi misalnya ahli-ahli juga itu individu. Iya, Ya, betul. jadi yang dikejar itu individunya. Kalau misalnya yang dikejar adalah pemerintah, nah itu bisa repot juga perusahaan, karena Iya, perusahaan itu iya. perlu izin macam-macam. Nah, kenapa bukan pemerintah yang dia gugat? Kenapa bukan pemerintah yang dia serang? Mm-mm. Ya, nah ini menjadi seperti strategi untuk melemahkan gerakan-gerakan kepedulian-kepedulian terhadap lingkungan. Nah, Iya. kalau kita mengikuti perkembangannya saat ini, itu sudah ada upaya-upaya yang ingin dilakukan bahwa merusak lingkungan itu bagian dari pelanggaran hak asasi Manusia. manusia. Nah, Oh. itu arahnya ke Iya, sana iya, tapi iya. belum Belum ya. ya? Artinya belum disepakati bahwa itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Akan tetapi ini terus diperjuangkan ya. Kalau eh, kita mengikuti perkembangan Palestina, maka kita akan selalu diingatkan ada genocide di sana. Iya, betul. Nah, genocide dalam lingkungan itu juga ada kaitannya dengan kerusakan-kerusakan lingkungan, Lingkungan. ya. Tetapi belum secara umum itu diakui. Nah, mudah-mudahan ke depan itu ada Iya, terus semakin. perjuangan-perjuangan yang Iya. dilakukan sehingga ada kesadaran untuk melakukan itu. Iya. Nah, saya kira ya SLAP itu adalah bagian umum dari upaya-upaya untuk mengganggu, Betul, ya. iya, Pak. Kemudian menjadikan mereka yang peduli terhadap lingkungan itu bisa dimintakan ganti rugi dong. Angkanya enggak Luar main-main biasa. ya. Kalau orang perseorangan coba dengan angka miliaran seperti itu kan, Ratusan miliar kemarin kita iya, baca. kalau kita lihat itu Iya, dibebankan kepada mereka. luar biasa. Dari Berat mana? sekali. Ya, dari mana kemudian itu dapat dilakukan? Tentu Iya, eh, saya kira hakim-hakim akan bijak melihat ini, dan ini adalah bumi kita saat ini, ya, betul. dan harus kita lindungi. Dan kita itu kan sebenarnya khalifah yang harus menjaga bumi ini, jangan sampai merusak. Nah, itu prinsip dasarnya seperti itu. Baik, baik. Karena memang ini menarik ya teman-teman.
tadi dari ungkapannya masih sebagai perjuangan proses. Kalau perusakan lingkungan ini bisa jadi kategori pelanggaran HAM. Nah, nanti kita lihat perkembangannya. Semoga aja bisa kita melihat secara apa ya bahasanya suksesi bahwa perusakan lingkungan itu termasuk benar-benar pelanggaran HAM. Karena oksigen sudah kita udah merasa nih Pak butuh sekali oksigen yang fresh. Ya. Memang kalau lihat misalkan di kota atau perusakan lingkungan di kota ini kan atau mungkin di desa ini paling banyak kan sekarang ini kan di desa adanya penebangan dan sebagainya, daerah-daerah yang ada di pinggir. Nah, eh kalau kita lihat tadi, Pak, tadi kan disebutkan bahwa ahli ini juga menggunakan hitungan. Hmm. Nah, lantas bagaimana standar baku yang mestinya itu dipakai untuk menghitung kerusakan lingkungan tersebut? Jadi celah mana yang sering dieksploitasi gitu, Pak? Ya. Jadi begini, kalau kita melihat hitung-hitungan yang kemudian berapa Iya, sebenarnya yang muncul di dalam sebuah kerugian. Nah, kalau orang-orang hukum itu hanya melihat hitungan ruginya itu dari apa yang iya, secara umum dia lihat itu ada rusak apa iya. macam-macam itu diminta dihitung, kemudian dia mintalah bantuan yang melakukan penghitungan. Tetapi di dalam perkembangannya ternyata eh, pakar-pakar yang bergelut di dunia lingkungan hidup ini, nah, termasuk dua pakar Iya. yang eh, sekarang digugat itu melakukan penghitungan itu tidak hanya sesederhana yang kita bayangkan akan kerugian yang ada Hmm, itu, tetapi apa yang ada di dalam lingkungan, kemudian apa yang ada di dalam sebuah ekologi yang ada. Nah, itu semua itu bisa dia hitungkan. Nah, itu angka-angka yang saya sendiri jujur tidak terlalu paham kaitannya dengan penghitungan iya. yang mereka lakukan, akan tetapi saya bisa mengerti dalam pengertian bahwa apa yang dilakukan itu adalah sebuah penghitungan secara keilmuan yang mereka miliki, dan secara keilmuan yang mereka miliki itu sudah diakui Iya. bahkan oleh pengadilan itu kan sudah disetujui bahwa Setuju ya itu malahan. ada perhitungan-perhitungan yang ada. Nah, maka perhitungannya itu bukan perhitungan yang kerusakan seberapa yang ada, tetapi itu coba misalnya kalau itu menghasilkan asap, asap itu bergerak ya, kemudian Iya. dari asap yang bergerak itu berapa manusia yang kemudian Yang kena menghirup terpapar yang sakit. Nah, sakit itu ada efeknya. perhitungan-perhitungannya. Seingat saya Singapura itu karena sering terkena dampak asap. Asap itu kan tidak ke Jawa, Iya. dia naiknya ke atas. Ke atas itu datangnya ke Malaysia, datangnya ke Nggih. Singapura. Sehingga asap-asap itu karena datang ke sana itu dibuatkan suatu rancangan yang nanti bisa dikenakan kepada korporasi. Coba bayangkan, Mm. Singapura akan mengenakan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan aktivitas pembakaran misalnya di Indonesia, tapi dia punya apakah itu Heeh. cabang atau bahkan dia punya kantor pusat di Singapura, Oh. itu akan dikenakan tanggung jawab untuk membayar Iya, iya, denda. iya. Coba Anda bayangkan bahwa itu perusahaan Ya. beraktivitas, asap-asapnya datang sendiri kok ke Singapura, tapi didenda. Sekarang orang-orang yang kemudian melakukan perhitungan itu dipersoalkan oleh perusahaan itu. Iya. Kalau Anda bayangkan ada satu negara yang bisa meminta bahwa kalau undang-undang ini dilaksanakan, maka Anda kalau membakar, Anda yang akan dikena, Yang kena perusahaannya. 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 Bayangkan. Nah, saya kira itu adalah contoh bagaimana ada kemauan untuk meminta tanggung jawab. Nah, Mm-mm. menurut hemat saya, seharusnya ini pun dilakukan oleh negara kita. Iya, iya. Berani Harus nggak berani membuat atau enggak? aturan? Nah, itu kita dorong Ya. harusnya. Nah, saya kira ini adalah bagian dari upaya nanti menurut hemat saya yang harus Nggih. dilakukan untuk mendorong bahwa kita pun
melakukan pengaturan yang lebih tegas. Pertama, Iya, betul. kaitannya dengan undang-undang Undang-undang lingkungan, tadi. mereka yang melakukan penghitungan, kalau dia menimbulkan kerugian, nah, itu harus dibebankan kepada perusahaan-perusahaan yang dikenakan tanggung jawab itu. Iya. Pokoknya kalau ada kebakaran, kemudian dilakukan kajian dan kemudian dihitung bahwa dia yang menyebabkan, maka terkena situ. Kan yang suka dilakukan itu dia melemparkan tanggung jawab kemana? Lempar tanggung jawab itu kepada warga sekitar yang mungkin masih suka berpindah kemudian melakukan pembakaran Kebakaran. atau sedang membuka hutan misalnya dia melakukan pembakaran. Iya. Nah, padahal titik-titik ya kebakaran itu bisa diketahui di mana tempatnya. Itu di perusahaan apa di hutan. Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi penting untuk kita serius ya, karena sudah ada upaya-upaya untuk menyerang para ahli ini. Menurut hemat saya, negara harus lebih bersungguh-sungguh Harus benar-benar hadir ya Pak ini. hadir untuk menjaga lingkungannya. Coba berapa banyak orang yang kena penyakit-penyakit pernafasan karena asap Udah itu, banyak nih. ya. Entah itu di Kalimantan, entah itu di Sumatera, ya. Yang tidak ada ganti rugi yang diberikan secara cukup oleh pemerintah atau mengenakan sanksi kepada perusahaan. Nah, menurut hemat kami, kalau DPR sungguh menyatakan bahwa mereka adalah perwakilan rakyat dan ingin menjaga rakyat Indonesia, maka buat aturan-aturan yang jelas karena tanggung jawab kepada perusahaan-perusahaan yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Itu pandangan saya. Iya. Kadang-kala kita tuh melihat seperti menangkap lemparan bola panas nih Pak. Iya. Jadi ditangkap luar biasa ini huru-haranya, tapi kalau tidak diantisipasi negara juga kadang ini harus kita selalu dorong ini. Nah ini Pak, selanjutnya masih berkaitan dengan ahli ya Pak ya. Jadi mandat dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi kan ini kan memang secara secara substansi mereka ini punya kewenangan atau punya hak berkaitan dengan saksi ataupun korban. Ya. Baik itu nanti korban terkait dengan kerusakan lingkungan ataupun dari ahli tadi yang terkena dampak gugatan tadi. Nah, ini kalau dari kita melihat mekanisme negara ataupun pendampingan hukum, ini bagaimana ya Pak melihatnya? Ya. Jadi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu kalau kita lihat aturannya, kemudian kita berbicara bahasa normatifnya, memang yang ada adalah dia melindungi saksi, dia melindungi korban, ya. Tapi kita tidak bisa menyatakan ahli itu seperti saksi. Beda. Namanya saja ahli. Nah, kalau kita melihat pakai ketentuan yang ada, siapa itu saksi? Saksi adalah orang yang bisa memberikan penjelasan terkait suatu permasalahan secara keperdataan yang memang dia ketahui. Jadi memang dia betul-betul tahu. Kalau dalam hukum pidana itu saksi itu adalah orang yang melihat, orang yang merasakan, orang yang mengetahui kejadian itu. Ya. Nah, itu saksi. Ahli siapa? Ahli itu dia nggak tahu apa-apa, tapi dia dimintai keterangan kaitannya dengan sebuah peristiwa yang dia tidak tahu. Di situ. Sehingga kalau mau dikatakan dia adalah saksi, nggak juga. Lalu apakah ahli ini bisa dikategorikan sebagai korban? Ya, kalau kemudian dia dikriminalkan, bisa saja dia disebut sebagai korban. Nah, bisa tapi karena kalau dia di masalah ke pidana, ya. Tapi kalau kemudian ini perdata, maka posisi dia sebagai seorang tergugat, apakah dia itu menjadi korban, itu menjadi perdebatan. Ya. Dalam posisi ini, maka perlu kita menegaskan bahwa ahli itu dia masuk juga dalam perlindungan ini. Tetapi saya memperhatikan ada arah ya di dalam kitab rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana itu memasukkan bahwa seorang saksi
tidak boleh digugat atau dibawa ke ranah pidana. Bahkan ahli pun dikatakan seperti itu. Jadi saksi dan ahli itu tidak boleh dikriminalkan atau dibawa ke ranah perdata. Tidak boleh dia digugat dalam pandangannya. Jadi kalau kita menggunakan ketentuan ini apabila nanti disetujui oleh DPR dan menurut hemat saya seharusnya itu memang diatur, maka ada perlindungan menurut Kitab Undang-Undang Hukum pidana. Bahkan dikatakan di situ baik secara pidana maupun perdata. Jadi hukum acara pidana ini nanti maju dia. Maka penegasan yang kemudian sudah ada di dalam undang-undang ini harus semakin dipertegas. Di dalam undang-undang lingkungan sudah ada, tetapi memang harus semakin dipertegas dengan pengalaman-pengalaman yang muncul bahwa ahli-ahli itu selalu dilakukan gugatan-gugatan keperdataan. Nah, menurut hemat saya ya memang harus ada yang diperbaiki. Nah, menggunakan undang-undang perlindungan saksi dan korban nanti masih bisa menimbulkan perdebatan. Ya. Bisa saja ada yang menyatakan, oh ini bisa saja digunakan karena dia menjadi korban. Ya, dalam posisi ini dia bukan ahli lagi, tapi dia korban yang kemudian dipersekusi ya di dalam upaya-upaya untuk dia menjadi takut untuk melakukan penghitungan. Nah, itu kan tidak boleh, harus dilindungi. Tapi karena itu ranahnya masih perdebatan, bisa saja dia tidak masuk. Nah, itu yang kemudian tentu kita sesalkan. Kalau kemudian kita memperluas bahwa itu adalah korban, nah seharusnya dia bisa dilindungi. Nah, ini kan akan kembali kepada mereka yang menjadi komisioner, akan memberikan makna atau arti apa untuk memberikan perlindungan. Setelah mereka memberikan perlindungan pun masih bisa dipersoalkan oleh mereka-mereka yang nggak setuju. Nanti dari sisi perusahaan-perusahaan. Menurut hemat saya dipertegas saja aturan kaitannya dengan perlindungan saksi dan korban. Korban di dalamnya itu korban itu bisa ahli kalau dia digugat perdata. Nah, itu penjelasannya atau ditegaskan saja saksi, ahli, korban. Nah, bisa juga dilakukan judicial review kalau nunggu undang-undang nggak jadi. Lama nanti. Iya, lama. Jadi memang menarik nih teman-teman. Dan perlu kita pelajari lagi, kita kaji lebih dalam lagi. Tapi nanti mungkin kita biar lebih panjang lagi di episode setelahnya nih Pak ya. Karena supaya kita tidak salah kaprah teman-teman ketika melihat atau mendengar nanti istilah ahli, saksi, kemudian adanya dia menjadi korban dan emang ini agak rumit ya Pak ya. Karena sebelumnya kita membahas RUU KUHP, jadi masih ada korelasi juga. Jadi nanti kita akan kaji lebih dalam lagi supaya teman-teman bisa mendapatkan wawasan dan menyimak lebih dalam informasi yang tersedia dari kita semuanya. Nah, yang terakhir Pak, yang terakhir terutama sebagai Ormas Muhammadiyah. Muhammadiyah ini kan cukup besar, kemudian terutama di majelis kita, Majelis Hukum dan HAM. Yang tadi kalau kita mendengar Pak, perusakan lingkungan bisa masuk dalam kategori pelanggaran HAM. Nah, jadi bagaimana ini Muhammadiyah, peran Muhammadiyah nih dalam membela hal demikian ini Pak? Ya, saya kira ada langkah-langkah yang sudah kita ambil secara konkret. Ada 3 OPP yang berada di bawah Pak Busro Mukodas itu mendukung betul bahwa anti-SLAPP itu harus dilakukan terkait dengan gugatan yang dilakukan perusahaan terhadap 2 guru besar kita ini. Ya, maka LBHAP, Majelis Hukum dan HAM dan LHKP itu berada di barisan pendukung yang menolak upaya-upaya untuk melakukan gugatan terhadap perhitungan yang telah dilakukan dengan baik oleh para guru besar kita ini. Nah, tentu kita juga harus memperhatikan bahwa Muhammadiyah memiliki majelis lingkungan hidup. Nah, di dalamnya juga banyak pakar-pakar lingkungan. Nah, tentu penting bagi Muhammadiyah bahwa punya majelis lingkungan berarti Muhammadiyah punya kepentingan terhadap lingkungan hidup ini. Di dalamnya berarti juga terhadap perusakan-perusakan yang dilakukan, maka Muhammadiyah menjadi barisan terdepan untuk
mencegah upaya-upaya untuk melakukan penekanan terhadap akademisi. Dan bisa saja akademisi Muhammadiyah itu nanti jadi ahli-ahli yang kemudian memberikan dukungan dan penghitungan-penghitungan yang baik terkait dengan adanya kerusakan lingkungan. Lalu dikriminalkan atau dibawa ke pengadilan perdata digugat. Itu kan menjadi hal yang tidak baik. Nah, menurut hemat kami, Muhammadiyah sangat berkepentingan agar para ahli-ahli ini tidak digugat secara perdata ataupun dikriminalkan secara pidana. Muhammadiyah harus mengambil langkah-langkah yang lebih strategis dengan memberikan arahan kepada kader-kader Muhammadiyah yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengubah perundang-undangan dengan memperkuat kedudukan mereka yang melindungi lingkungan, termasuk ahli, kemudian juga membuat undang-undang sebagaimana yang sudah diupayakan oleh Singapura. Apabila ada kerusakan langsung perusahaannya yang dikenakan denda, lalu mencegah mereka-mereka yang dengan keahlian yang dimilikinya untuk digugat secara perdata, sehingga Muhammadiyah menjadi bagian dari barisan-barisan yang menjaga agar para ahli kita itu terus berjuang untuk kebaikan lingkungan hidup. Luar biasa. Nih, saya mendengar semua sambil grogi merinding nih teman-teman. Jadi luar biasa. Terima kasih banyak Pak Trisno atas diskusi pada episode kali ini yang sangat mencerahkan dan mendalam untuk seluruh para pendengar Suara Hamka. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode Suara Hamka selanjutnya, karena kami akan terus mengangkat dan memberikan isu-isu hukum terutama dan HAM yang relevan, tajam, kritis, terutama bagi bangsa kita ini. Ikuti kami di media sosial Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Ihsanul Baihaqi pamit undur diri bersama Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Mari kita nyalakan nurani dan tegakkan keadilan dari hukum hingga kemanusiaan. Suara Hamka, podcast resmi Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Billahi fisabilil haq, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.